tidak terpesona oleh jabatan, duka cita, dan muram durjana. Itulah suasana yang sedang menyelimuti kota Damaskus, Suriah pada Rabu 10 Safar 99 Hijriah atau 22 September 717 Masehi. Sulaiman bin Abdul Malik, penguasa ketujuh dinasti Umayyah di Dabik, Syam Utara, diberitahukan mangkat selepas memerintah selama sekitar 3 tahun. Tidak lama selepas menerima kabar kepulangan penguasa, beberapa anggota penting keluarga dinasti Umayyah dan para pejabat menggelar pertemuan untuk menentukan penerus ke-8 dinasti tersebut. Pertemuan itu dilakukan di Masjid Umawi, sebuah masjid indah dan megah di Damaskus. Maksud pertemuan saat itu adalah membuka surat wasiat yang ditinggalkan Sulaiman bin Abdul Malik. Kala itu tiada seorang pun yang tahu nama siapakah yang tertoreh di dalam surat wasiat itu, kecuali Abu al-Mikdam Raja bin Haywa bin Jarwal al-Kindi. Tokoh terakhir itu adalah penasihat penguasa yang belum lama berpulang itu. Tentu saja setiap orang yang hadir di masjid itu penasaran terhadap wajah baru penguasa yang akan menjadi pemimpin mereka. Tak lama kemudian, Abu al-Mikdam Raja bin Haywa bin Jarwal al-Kindi mulai membaca surat wasiat. Ternyata hanya ada satu nama yang muncul, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Lantunan takbir seketika membahana dan memenuhi Masjid Umawi. Kemudian mereka pun menyatakan kesepakatan dan persetujuan mereka atas pengakuan cicit Umar bin Al-Khattab itu sebagai penguasa ke-8 dinasti Umayyah. Pilihan mereka atas diri Umar bin Abdul Aziz didasarkan pada prestasi dan kepribadiannya selama menjadi gubernur Madinah dan Mekah. Mereka berharap sebagai orang nomor 1 dinasti Umayyah, dia juga dapat mengendalikan pemerintahannya dengan sikap yang serupa, adil, bersih, dan bijak. Bagaimana reaksi putra pasangan suami istri Abdul Aziz bin Marwan dan Laila binti Ashim sendiri atas pengangkatan dirinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik Allah dan sungguh kepadanya kita kembali, seru Umar bin Abdul Aziz. Begitu tahu dirinya ditunjuk sebagai penguasa. Demi Allah, ini sama sekali bukan atas permintaanku, baik dengan rahasia ataupun terang-terangan. Kemudian dengan langkah gontai dan pelan, suami Fatimah binti Abdul Malik itu menapakkan kaki menuju ke mimbar. Selepas mengucapkan salam, dia berkata pelan, "Hadirin sekalian, sungguh kini aku terbebani dengan tugas ini tanpa meminta pendapatku terlebih dahulu. Juga bukan pula atas permintaanku, tidak pula atas permusyawaratan kaum muslimin. Sungguh, kini kalian kubebaskan dari sumpah kesetiaan yang membebani pundak kalian terhadap diriku. Karena itulah, pilihlah siapapun yang kalian sukai dengan bebas. Kami telah memilih engkau Amir al-Mukminin. Kami rela atas dirimu. Perintahkanlah kami dengan baik dan penuhilah ridho Allah." Seru hadirin yang ada di Masjid Umawi kala itu, menolak keinginan Umar bin Abdul Aziz yang mengundurkan diri. Sejenak suasana pun menjadi hening. Semua menanti pesan dan sambutan penguasa berusia 39 tahun yang baru saja diangkat. Karena tidak kuasa menghindari diri dari amanah yang dibebankan atas dirinya, Umar bin Abdul Aziz akhirnya menyampaikan pidato pelantikan dirinya. Selepas mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan salam serta sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berucap, "Aku berpesan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa yang paling penting. Tiada kemuliaan dan kehormatan yang didapat menggantikan takwa kepadanya. Juga hendaklah kalian beramal demi akhirat kalian, karena barang siapa beramal untuk akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kebesaran urusan kehidupan duniawinya. Selain itu, hendaklah kalian berperilaku yang baik manakala kalian sedang sendirian. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperbaiki perilaku kalian manakala berada di hadapan khalayak ramai. Hendaklah kalian senantiasa
mengingat kematian dan mempersiapkannya dengan baik sebelum kematian menjemput kalian. Dengan demikian kalian dapat mengendalikan diri dari hidup berfoya-foya dengan berbagai kelezatan duniawi. Barang siapa yang tidak ingin mengenang nenek moyangnya hingga Nabi Adam yang telah berpulang di masanya, tentu dia akan menemui kematiannya dalam keadaan hina. Sungguh umat ini tidak akan bersengketa perihal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pula perihal Nabi dan kitabnya. Namun mereka akan bersengketa dalam kaitannya dengan kekuasaan, dinar, dan dirham. Dan aku, demi Allah, tidak akan memberikan seseorang dengan cara yang menyimpang dan tidak akan pula menghalangi seseorang dari hak yang semestinya dia terima. Aku bukanlah seorang bendaharawan, namun aku akan meletakkan sesuatu di tempatnya sebagaimana aku diperintahkan. Hadirin, sebelum aku menjadi penguasa, memang telah muncul beberapa penguasa yang tidak kalian senangi, dengan melakukan kezaliman atas diri kalian. Semenjak penguasa yang lahir di Madinah Selasa 26 Safar 62 Hijriah atau 4 November 682 Masehi, itu berhenti berucap. Beberapa saat kemudian dengan nada suara tinggi dia berucap, "Ketahuilah, ketaatan tidak perlu dilakukan terhadap seseorang yang dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat kepada Sang Khalik. Barang siapa yang menaati Allah, kita wajib menaatinya. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepadanya, tidak keharusan menaatinya. Karena itu taatlah kalian kepadaku selama aku taat kepada Allah. Dan manakala aku durhaka kepadanya, tiada keharusan bagi kalian untuk menaatiku. Semua ini kuucapkan dengan memohon ampunan kepada Allah yang Maha Besar, untuk diriku sendiri dan juga untuk kalian." Usai berpidato, Umar bin Abdul Aziz kemudian turun dari atas mimbar dan langsung meninggalkan Masjid Umawi bersama khalayak ramai menuju istana untuk mengebumikan Sulaiman bin Abdul Malik, ipar sekaligus saudara sepupunya yang dia gantikan.